Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang para siswa-siswi sekalian, yang khususnya yang duduk di bangku kelas 11 sekolah menengah atas sederajat. Kali ini Pak JF akan membahas materi bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Pak JF menyampaikan materi ini, jangan lupa subscribe dan like serta komen YouTube Pak JF ini jika bermanfaat bagi para pengunjung channel Pak JF. Baik, materi kita pada kali ini membahas dua garis besar, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, kemudian strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap hipoleksus dalam membangun integrasi nasional. Nah, yang pertama adalah kita bahas menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada bab 5 ini adalah diharapkan para siswa-siswi mampu memahami konteks materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mengklasifikasikan dan mengidentifikasikan bentuk-bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama bahas adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Tentu pertanyaan adalah, mengapa materi ini mewaspadai ancaman kedudukan terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ini dilatar belakangi beberapa hal, terutama adalah dikarenakan letak wilayah Indonesia. Seperti apa letak negara kita? Wilayah kita wilayah yang terletak di garis khatulistiwa. Artinya posisi wilayah kita ini menjadi suatu lintas internasional. Oleh karena lintas internasional, maka wilayah kita mudah dijangkau dan mudah dikenal orang. Yang kedua, kenapa kita mempelajari ini? Wilayah kita ini, wilayah Indonesia ini dikarenakan tempatnya di garis khatulistiwa, sehingga wilayah kita ini disebut dengan wilayah posisi silang internasional. Artinya wilayah yang sangat strategis, wilayah yang sangat baik, wilayah yang sangat bermanfaat.
Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menyikapi posisi wilayah kita yang terletak di garis khatulistiwa dengan wilayah posisi lintas internasional atau posisi silang tersebut, agar wilayah kita dapat kita pertahankan agar tidak dapat diganggu oleh bangsa-bangsa lain, sehingga kita mampu menjaga kedaulatan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang berpengaruh, yang menjadi kajian, menjadi bahasan di dalam posisi kita sebagai lintas atau strategis lintas internasional tadi. Pertama, dalam aspek wilayah. Wilayah kita adalah wilayah yang di posisi silang dunia, membutuhkan penjagaan atau pengawalan dan kewaspadaan yang tinggi agar potensi kewilayahan ini tidak dapat dicaplok atau dimanfaatkan oleh bangsa lain. Dibutuhkan ketahanan nasional yang tangguh. Apalagi wilayah kita itu adalah negara wilayah kepulauan yang disebut dengan istilah Nusantara. Wilayah yang dijarai oleh laut. Potensi-potensi ini sangat membutuhkan ketahanan nasional agar bangsa lain tidak dapat masuk ke wilayah kita, karena peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia ini cukup banyak. Karena kita negara kepulauan, bisa saja bangsa lain masuk melalui perairan. Dan pulau kita banyak, bisa saja mereka tinggal di kepulauan kita yang begitu banyak. Lebih kurang 17.500 sekian pulau. Dengan tidak ada pengawalan yang ketat, tentu memudahkan bagi bangsa asing masuk dan menginap wilayah kita tanpa sepengetahuan, tanpa izin bangsa kita. Lama-kelamaan bisa menjadi pengakuan wilayah kita itu menjadi hak milik mereka. Nah, untuk itu ini diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap wilayah-wilayah, bentuk wilayah kita ini sebuah negara kepulauan. Termasuk juga pencaplokan terhadap potensi-potensi alam yang kita miliki. Penjagaan, pengawalan, kewaspadaan terhadap aspek kewilayahan ini cukup besar, karena Indonesia letaknya daerah garis khatulistiwa yang mengakibatkan wilayah-wilayah daratan Indonesia, perairan Indonesia subur akan berbagai potensi. Potensi hutan, potensi ikan, dan lain sebagainya. Dengan kita pengawalan ketat, sehingga kita mampu mengelola, mampu memanfaatkan potensi-potensi ini menjadi suatu potensi yang besar
di dalam pendapatan dalam peningkatan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah dalam aspek kewilayaan. Upaya-upaya ini tentu melibatkan seluruh masyarakat untuk menjaga, untuk meningkatkan kewaspadaan dalam aspek kewilayaan. Dibutuhkan ketahanan nasional yang tangguh, yaitu kekuatan tahanan nasional yang melibatkan masyarakat Indonesia dan kekuatan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial ini aspek ditinjau dari rakyat Indonesia. Bagaimana keterkaitan aspek masyarakat atau penduduk Indonesia? Ini diperkirakan adanya keterpengaruhan pola hidup bangsa luar terhadap diri bangsa kita. Memang kita punya ketahanan diri dalam aspek sosial, adat istiadat dan agama yang melekat pada diri kita. Tetapi apabila daya tahan ini lemah, adat istiadat dan agama yang melekat pada dirinya lemah, maka keterpengaruhan pola hidup yang muncul di luar dari negara Indonesia bisa jadi menjadi sebuah budaya pada diri bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti budaya barat seperti itu. Berpakaian. Adat kita tidak mengatur seperti apa berpakaian, berpenampilan dan berperilaku. Tetapi ketika lemah di diri kita terhadap nilai agama dan adat ini akan besar potensinya terpengaruh dari budaya-budaya luar, sehingga dia terekspresi budaya luar itu kepada dirinya yang akan tentunya terbawa di pola kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian kita di posisi di antara paham komunis dan liberalis. Ketika kita tidak punya kekuatan yang pada diri kita, pada masyarakat kita, lemahnya ideologi ini pada diri kita, apa tak mungkin liberalisme dan komunis ini bisa menjadi suatu pola pikir baru bagi seseorang. Oleh sebab itu, ideologi kita ada demokrasi Pancasila, yang tentu ideologi seperti ini yang cocok dan sesuai bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang
dipantau di dalam aspek sosial. Ada beberapa hal bidang yang ada di dalam aspek sosial itu, yaitu dalam bidang politik. Seperti ini, dalam ancam bidang politik ini seperti tekanan politik dan dari pihak internasional terhadap NKRI. Seperti apa? Terorisme. Kemudian campur tangan pihak asing ke negara kita dengan berbagai isu yang dikembangkan. Apakah itu nama pelanggaran HAM atau yang berbau suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kemudian ada intimidasi politik. Ini adalah sebuah tindakan yang bersifat sengaja agar orang lain merasa takut atau berbahaya terhadap penggunaan hak politik dalam kehidupan berbangsa negara. Ada munculnya intimidasi politik. Perilaku seperti ini ditandai dengan ada menakut-nakuti sehingga orang itu jadi takut untuk menetapkan pilihan politiknya, atau dalam rangka penggunaan hak politiknya dalam kehidupan berbangsa negara. Ini ancaman di bidang politik. Kemudian provokasi politik. Adanya sebuah gerakan yang bersifat menghasut pihak lain tentang masalah politik untuk mencapai tujuan politik. Ada kelompok yang menghasut-hasut kelompok masyarakat untuk tidak melakukan hak politiknya ke arah yang dimaksudnya dan mengarahkannya kepada sesuai dengan keinginan. Ini namanya provokasi politik. Kemudian ada blokade politik. Tindakan pengawalan secara ketat oleh sesuatu kekuasaan tunggal terhadap berjalannya sebuah sistem politik yang dilakukan oleh rakyatnya atau bangsa untuk pemegang kekuasaan tersebut. Jadi blokade politik ini adalah adanya suatu semacam pemblokadean atau diistilah dengan monopoli. Pengawalan terhadap sistem politik pada masyarakat untuk diarahkan kepada kekuatan politik yang besar. Ini blokade politik. Kemudian gerakan separatisme. Gerakan separatisme adalah tindakan seseorang atau kelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan yang hendak melepaskan diri dari NKRI.
Jadi gerakan separatisme ini ada gerakan yang menginginkan dirinya untuk keluar dari NKRI. Inilah ancaman-ancaman di bidang politik. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.